Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kali ini sahabat Usaden, kita akan menyampaikan kronologis kejadian waktu terjadinya gempa bumi di Cianjur. Di sini ada kakak saya yang bernama Ustaz Hanung. Beliau adalah salah satu guru dari Pondok Pesantren Al-Falah. Beliau sehari-harinya mengajar pengajian anak-anak, para remaja juga, dan para ibu-ibu. Langsung saja kita dengarkan kronologis kejadian ketika gempa bumi kemarin, terutama di hari Senin tanggal 21 November 2022 jam 1 lebih siang. Kabarnya beliau waktu itu terkena musibah yang paling parah di antara kampung Lebak Pasar atau Warung Konang ini, yaitu beliau terkena reruntuhan. Bagaimana penjelasannya, kita simak semuanya dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama-tama saya membacakan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan ke baginda alam kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bersyukur karena saya masih diselamatkan oleh Allah pada tanggal 21 November sekitar jam 1 lebih. Waktu itu kejadian gempa. Kebetulan saya sedang berada di lantai 2. Waktu itu saya sedang istirahat, tidur ya. Pas saya terbangunkan oleh guncangan, tidak sempat lari, langsung saya berdiri, langsung tertimpa reruntuhan bangunan. Yang kena adalah punggung sebelah kanan ya. Waktu itu saya sempat pas kejadian tertimpa, senyap, dan saya tidak ingat apa-apa. Mungkin pingsan ya Pak Ustadz, itu pingsan. Pas saya sadar, sekeliling saya perasaan gelap karena oleh debu dari reruntuhan. Saya minta tolong, sekeras-kerasnya minta tolong, tolong. Nggak ada yang datang karena mungkin perasaan itu, kata saya, oh ini kiamat gitu ya. Mungkin semua orang mengalami seperti yang saya alami sekarang. Boro-boro menolong saya, mungkin mereka menyelamatkan diri masing-masing. Itu pikiran saya waktu itu. Tapi saya tidak putus asa, Kang Ustadz. Terus saya memanggil-manggil anak saya yang bernama Gipar, tolong mama, Gipar, tolong mama. Nah, kebetulan anak saya tidur di lantai 1 di bawah bangunan yang saya tempati tidur. Kebetulan alhamdulillah bangunan itu tidak roboh. Kalau roboh, aduh udah, anak saya nggak tahu gimana nasibnya. Dia pas mau menolong saya, ada reruntuhan lagi, terkena kakinya. Begitu dia tidak sempat menolong saya, hanya menangis di bawah. Setelah itu saya tolong 5 menit lah, sekitar antara 5 menit 7 menit saya di reruntuhan. Terus datang anak saya yang bernama Hasbi ya, yang anak saya nomor 6. Langsung dia minta tolong lagi karena pas dia mengangkat bata yang di punggung saya yang besar gitu, dia tidak kuat untuk mengangkat bata itu. Dia minta tolong lagi, tolong gitu. Nah, alhamdulillah ada seorang bapak-bapak, Kang Asep namanya. Pas ke atas melihat saya kondisi seperti itu, langsung saya ditolong oleh Kang Asep bersama Hasbi, diangkat batasnya. Terus saya dievakuasi ke bawah, digendong
Oh ternyata kata saya, alhamdulillah ya Allah, ini ternyata bukan kiamat, ini gempa. Saya dibawa ke lapangan yang terdekat. Di situ Kang Ustadz betul-betul orang pada sibuk ya. Saya digeletakin aja di lapangan itu, panas badan saya. Yang terasa mulai ini luka-luka di kaki. Di kaki. Karena suami saya sedang tidak ada, sedang kerja di daerah Bogor. Waktu itu saya sempat, keluarga bingung juga, apa mau dibawa ke rumah sakit, apa mau dibawa ke bengkel tulang. Terus ada yang inisiatif, Pak RW sama saudara yang lainnya, udah bawa ke IGD aja, karena waktu itu benar-benar komunikasi, HP sinyal tidak ada, listrik padam. Sekitar itu. Satu malam ya. Iya, terus saya dibawa ke rumah sakit sama Pak RT dan anak saya Hilmi, menantu saya. Sampai di sana sekitar maghrib gitu. Di sana ya kita pasien karena beratus-ratus, apalagi dari daerah Cugenang yang titiknya gempa gitu. Di situ saya digeletakin, terus ditangani oleh para relawan TNI, Polri. Saya lirik ke sebelah kanan saya, bapak-bapak yang bibirnya belah, ini giginya yang patah, yang lebih dari saya mungkin. Saya menangis di situ, ya Allah gitu ya. Sampai itu di pikiran saya itu waktu sampai sekarang juga gitu. Apalagi kalau saya melihat reruntuhan yang sekarang waktu itu menimpa diri saya waktu di atas lantai 2. Saya sangat bersyukur ke Allah bahwa Allah telah memberikan nikmat, masih diberikan usia. Saya kalau melihat kondisi teknisnya bangunan seperti itu, tipis kemungkinan untuk saya untuk selamat ya Ustadz, karena ya runtuh benar-benar rata gitu. Saya melihat orang lain yang begitu di pinggir saya melihat ibu-ibu yang nangis, ininya dijahit, tangannya dijahit. Ibu kenapa menangis? Cucu saya di reruntuhan belum ketemu, katanya nangis. Pas ada kabar malam-malam katanya cucu yang kedua meninggal, yang satunya lagi yang laki-laki ada di sebuah gang gitu, alhamdulillah. Di situ rasa bersyukurnya saya itu banyak, diberi kesempatan hidup. Berarti kita harus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah karena masih diberi kesempatan. Coba kalau waktu itu saya meninggal ya. Allah subhanallah, itulah keesaan Allah. Nah setelah itu saya tidak ingat situasi apa-apa, cuman saya minta ke dokter karena mulai sesek. Dari rumah juga saya mulai sesek. Ternyata pas diperiksa dokter, katanya bicaranya ke anak saya, oh, ibu ini retak tulang rusuknya gitu. Tapi anak saya nggak sempat ngomong karena takut mengganggu pikiran saya mungkin gitu. Pas itu saya bertemu dengan, diingatan saya ada waktu itu suami karena ya Kang Ustadz, jujur saya waktu di atas itu ingatnya bahwa saya ini punya suami, kalau saya meninggal pingin minta maaf dulu katanya, karena ridho saya ada di suami. Pas ketemu sekitar jam 8, suami saya mencari karena gelap waktu itu. Di rumah sakit juga bangunan sudah rusak, pasien tergeletak di mana-mana dengan beratus-ratus pasien gitu, dengan berbagai luka gitu, yang meninggal ada, yang parah juga ada. Saya bertemu dengan suami saya waktu itu jam 8 malam dalam keadaan mati lampu, sinyal nggak ada, suami saya nyari gitu. Nah gitu Kang Aden. Jadi hikmah dari itu ternyata kejadian di dunia ini adalah gambaran untuk kita di akhirat. Ternyata kalau sesuatu terjadi juga di dunia, kita boro-boro memikirkan anak, suami, istri, ibu, bapak. Yang penting kita selamat. Nah itu aja. Nah di akhirat juga kita nanti akan seperti itu ya. Hanya memikirkan diri sendiri, gimana kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Kang Aden. Alhamdulillah. Terus paginya di situ ada
Ridwan Kamil malam-malamnya, terus pagi-paginya ada Menteri Sosial Bu Risma. Alhamdulillah masyarakat dan aparat bersinerja untuk membantu kami para korban. Di situ mulai siang semua pasien ada yang dirujuk ke Bandung, ke Hasan Sadikin, ada yang ke Rumah Sakit Bunda Sukabumi. Nah kebetulan saya dibawa oleh suami saya ke bengkel tulang yang ada di Sukalara. Ahli tulang. Ya, ahli tulang. Nah sampai sekarang ini kalau bicara, kalau ini sakit nih sebelah kanan, lutut saya patah dan punggung saya juga retak. Ini kaki luka-luka. Saya mohon doanya dari saudara-saudara, dari sahabat Gus Aden. Semoga saya cepat pulih, cepat sembuh, seperti sedia kala, memulai lagi aktivitas dengan normal. Semoga kejadian ini menjadi hikmah untuk kita semuanya, pelajaran ini diambil hikmah oleh semuanya. Karena ini bukan dukanya Cianjur aja ya, saudara-saudara. Ini dukanya seluruh Indonesia, gitu. Apalagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Harus belajar dari kejadian di Cianjur ini. Baik, itulah sekilas kronologis kejadian. Dan tadi juga ditutup oleh beliau nasihatnya kepada kita semuanya, dan mohon doanya juga selain Ustazah Nung dan lain sebagainya teman-teman ataupun yang terkena musibah, semoga yang ringan ataupun yang berat musibahnya Allah segera sembuhkan kembali. Dan yang meninggal dengarnya itu sampai lebih dari 250 lebih sekarang, mudah-mudahan menjadi syahid semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami semuanya. Cianjur masih terus menunggu ataupun terus meminta doa dari semuanya, dari mulai donasi atau apapun ya. Masih banyak yang terdampak yang belum terlihat ya oleh semua teman-teman semuanya. Baik, sekian dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.